Olahraga itu penting loh teman-teman untuk menjaga stamina dan meningkatkan imun kita, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Aku selalu mengingatkan teman-teman dan kakak-kakak, ingat pesan ibu ya, setelah olahraga ataupun beraktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarak. Olahraga itu penting loh teman-teman. Sebelum masuk rumah, ibu selalu mengingatkan aku untuk langsung bertugas dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ingat pesan ibu, pakai masker. Cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Aku selalu mengingatkan teman-teman dan kakak-kakak, ingat pesan ibu ya, setelah olahraga ataupun beraktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Kalau kita semua menerapkan protokol kesehatan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memutus penularan COVID-19. Olahraga itu penting loh teman-teman. Sebelum masuk rumah, ibu selalu mengingatkan aku untuk langsung bertugas dalam masa pandemi COVID-19 ini. Aku selalu mengingatkan teman-teman dan kakak-kakak, ingat pesan ibu ya, setelah olahraga ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan pada webinar Mustika Ratu dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tema atau tajuk peran penggunaan herbal dalam menjaga imunitas keluarga di masa pandemi. Sebelumnya ini sepertinya sudah ramai. Boleh minta semangatnya dulu ya. Ini pada hari ini mungkin kalau kolom komentarnya bisa diketik itu halo begitu menyapa. Dan pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya ingin memperkenalkan para pembicara kita. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Farhanisa Nasution yang akan membawakan acara webinar pada hari ini. Pembicara kita sepertinya sudah bergabung hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati SPMSI selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Indra Gunawan SKM MA selaku Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu ada Ibu Kusuma Ida Anjani, Bekom Embos and Advins, selaku Direktur Inovasi dan Bisnis PT Mustika Ratu Tbk. Ibu Yuniastutika Putri MM, CEC, selaku Direktur Marketing PT Mustika Ratu Tbk. Dan Putu Ayu Saraswati, selaku Putri Indonesia Lingkungan 2020. Sudah bergabung bersama kita hari ini dan tentunya para peserta webinar yang kami hormati. Dan sebagai info, bahwa teman-teman yang ada di sini mungkin bisa membagikan link bagi rekan-rekannya yang juga ingin menyaksikan begitu untuk mengetahui apa saja yang kita akan bahas hari ini terkait peran penggunaan herbal dalam menjaga imunitas keluarga di masa pandemi, karena tentunya ini sangat penting begitu ya, pengetahuan yang sangat penting, dan juga nanti kita akan mendengarkan paparan dari para pembicara kita. Nah, bisa diinformasikan kepada rekan-rekannya, keluarganya, teman-temannya bahwa webinar ini juga bisa disaksikan secara live di YouTube Official Putri Indonesia. Dan selanjutnya hadirin yang kami muliakan, bahwa di awal tahun 2020 ini kita tahu bahwa tidak hanya Indonesia, tetapi dunia juga digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru SARS-CoV-2, dan penyakitnya ini biasa kita kenal dengan sebutan COVID-19 begitu ya. Di tengah maraknya pandemi COVID-19 ini tentunya menjadi suatu tantangan bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan, mempertahankan imun tubuh yang sehat, dan juga menjaga kekuatan daya tahan tubuh kita. Nah, di mana keluarga ini tentunya
kesehatan dan daya tahan tubuh anggota keluarga. Karena kan ketahanan bangsa dimulai dari struktur terkecil, yaitu keluarga. Nah, kalau keluarganya sudah kuat, otomatis yang lain juga mengikuti dan daya tahan lingkungan masyarakat itu juga semakin kuat dan semakin tinggi. Karena keluarga ini memang unit terkecil gitu ya di dalam masyarakat, dan tapi walaupun unit kecil tentunya perannya tidak bisa diremehkan karena keluarga ini memiliki peran yang besar dalam keberhasilan untuk menekan dampak pandemi COVID-19. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan ini, kalau ingin nanti mengajukan pertanyaan, kami juga umumkan bahwa pertanyaannya ini bisa dikirimkan melalui email ke herbamunoplus@mustika-ratu.co.id. Nah, pertanyaannya bisa diajukan di sana karena nanti kita akan membacakan pertanyaan di akhir sesi pembicara. Langsung saja yang pertama kita akan menyambut yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Sri Ayu Bintang Darmawati, SP, MSI. Selamat siang Ibu, kami persilahkan. Yang saya hormati Ibu Kusuma Ida Anjani, Director of Business Development and Innovation PT Mustika Ratu, Ibu Yuniastuti Putri, CMO PT Mustika Ratu, Putu Ayu Saraswati, Putri Indonesia Lingkungan, hadirin sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar peran penggunaan herbal dalam menjaga imunitas keluarga di masa pandemi. Seperti kita ketahui bersama, upaya menjaga keluarga pada masa pandemi ini tidak terlepas dari peran penting perempuan. Baik perempuan yang berperan sebagai ibu, istri, anak, anggota keluarga, bahkan tidak sedikit perempuan hebat yang berperan sebagai kepala keluarga. Tentunya kesehatan keluarga yang dimulai dari peran perempuan ini tidak dapat tercapai dengan baik tanpa adanya dukungan dari pilar-pilar pembangunan bangsa. Seperti kita ketahui bersama, dunia usaha adalah salah satu pilar utama pembangunan bersama-sama dengan pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan begitu, apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan kepada PT Mustika Ratu yang senantiasa berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan. Hadirin yang saya banggakan, pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek di kehidupan kita, baik dari sektor kesehatan, ekonomi, maupun sosial, sehingga memunculkan tantangan-tantangan baru bagi semua kalangan masyarakat. Sejak awal pandemi ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya telah melakukan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penanganan COVID-19 dari berbagai isu sosial yang muncul dalam keluarga pada masa bencana non-alam ini. Di antaranya adalah pada minggu ketiga bulan Maret 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginisiasi gerakan bersama Jaga Keluarga Kita yang kami namakan Gerakan Berjalan. Melalui gerakan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan 10 aksi demi melindungi keluarga, terutamanya perempuan dan anak. Demikian juga terus memperkuat jaringan dengan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, dan memperkuat jejaring layanan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Demikian juga dengan berbagai perkembangan yang terjadi seperti pemutusan hubungan kerja, beban pembelajaran dari rumah yang berat, dan berbagai permasalahan lainnya. COVID-19 tidak hanya menjadi masalah kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan mental. Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga terlibat dalam layanan psikologi sehat jiwa yang kita namakan layanan sejiwa, yang di-launching pada tanggal 29 April 2020 atas inisiasi dari kantor staf presiden.
Bapak dan Ibu sekalian, meskipun berbagai program telah diluncurkan, berbagai upaya progresif sudah dijalankan, patut menjadi perhatian kita semua bahwa saat ini semakin sulit bagi semua anggota keluarga untuk tetap di rumah saja. Berbagai aktivitas dengan gerak fisik yang terbatas harus dijalankan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat anggota-anggota keluarga yang memiliki kepentingan di luar rumah untuk bekerja, terutama bagi tulang punggung keluarga. Jika tidak berhati-hati dan mematuhi protokol kesehatan dengan baik, mereka berpotensi menjadi carrier yang dapat menularkan COVID-19 pada anggota keluarga lainnya. Patut menjadi perhatian dan keprihatinan kita semua bahwa pada bulan September 2020, kasus positif COVID-19 menunjukkan tren meningkat kasus positif dari klaster keluarga. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak, termasuk kelompok rentan seperti balita, penyandang disabilitas, dan lansia. Dari hasil tracing Kementerian Kesehatan ditemukan lebih dari 1.100 klaster, di mana sebagiannya adalah klaster keluarga. Artinya, penyebaran terjadi karena satu anggota keluarga terpapar COVID-19 di luar rumah. Apalagi dengan budaya gotong royong dan empati yang tinggi, jika ada anggota keluarga yang sakit, otomatis anggota keluarga yang lain memberikan perawatan yang menyebabkan adanya kontak langsung. Anggota keluarga yang biasanya memberikan perawatan adalah ibu atau perempuan. Maka dibutuhkan adanya mekanisme khusus dalam keluarga agar tidak terjadi penularan COVID-19 antar anggotanya karena merawat keluarganya yang sakit. Hal-hal ini mendasari arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 24 September 2020 untuk dapat melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 pada klaster keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait untuk menyusun dan mensosialisasikan protokol keluarga. Adalah protokol kesehatan, diantaranya mencakup perlindungan kesehatan anggota keluarga dengan cara 3M, kemudian protokol kesehatan ketika ada anggota keluarga yang terpapar, protokol kesehatan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah, dan protokol kesehatan di lingkungan sekitar ketika ada warga yang terpapar. Diharapkan dengan adanya protokol kesehatan ini dapat menurunkan angka infeksi COVID-19 yang penularannya berasal dari keluarga. Untuk mencapainya, tentunya dibutuhkan kerja-kerja pemberdayaan perempuan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Sinergi ini bisa tertuang dalam bentuk dukungan maupun kontribusi langsung. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan dengan bersinergi untuk memperdalam persoalan yang penting ini dengan berperan serta melakukan kerja nyata serta ikut melakukan perubahan sosial menuju ke arah yang lebih baik dengan pemikiran yang progresif, karena hanya dengan bersama-sama kita dapat melalui masa-masa yang sulit ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Idrisi Ayu Bintang Darmawati SPMSI atas paparannya, di mana tadi Ibu Bintang sempat menunjukkan bahwa memang perlindungan kesehatan keluarga ini menjadi sangat penting diperhatikan karena angka penularan melalui keluarga atau kluster keluarga ini cukup tinggi, dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama agar saling jaga, begitu, saling menjaga, tidak hanya menjaga diri namun juga
keluarga kita. Karena keluarga itu adalah struktur terkecil dari masyarakat. Jadi kalau struktur terkecil saja sudah bisa dijaga dengan baik, akan lebih mudah pergerakan kita ke depannya untuk bisa saling menjaga di lingkungan. Karena umpamanya bagi perempuan, ibu begitu, peran ibu ini sangat penting sebagai tonggak dari keluarga dalam menjaga kesehatan dan juga daya tahan tubuh keluarga. Sepertinya narasumber atau pembicara kita selanjutnya sudah bergabung. Ada Bapak Indra Gunawan SKMMA. Halo Pak Indra, selamat siang. Bisa mendengar suara saya? Selamat siang. Ya, baik. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, hadirin, kita akan segera mendengarkan pemaparan dari Bapak Indra Gunawan, selaku Deputi PN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kepada Pak Indra, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih, Mbak Moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Anjani dan para narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Senang sekali bisa bergabung di webinar siang hari ini, tentunya untuk membahas apa yang menjadi tugas kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, yaitu protokol kesehatan peningkatan untuk pencegahan COVID di dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu kita mengetahui bahwa saat ini kita masih dalam suasana pandemi dan tentunya kita perlu terus meningkatkan komitmen yang kuat, kemudian juga gerakan-gerakan yang masif untuk mencegah penanggulangan COVID-19. Karena kita tahu juga dari berbagai informasi, kondisi atau paparan COVID-19 masih cukup tinggi di Indonesia. Dan tentu sambil kita masih menunggu obat atau vaksinnya, tentu upaya-upaya pencegahan perlu terus kita lakukan, terutama untuk penanggulangan COVID-19 ini. Lanjut, slide-nya barangkali saya hanya cepat sedikit untuk meng-highlight beberapa hal yang tadi sebenarnya sudah juga disampaikan oleh Ibu Menteri. Pemerintah juga sebenarnya sudah banyak melakukan upaya-upaya melalui pembatasan sosial berskala besar, kemudian juga anak-anak kita masih melakukan belajar dari rumah, kemudian saudara-saudara kita juga masih banyak yang melakukan pekerjaan dari rumah, kemudian physical distancing, social distancing tentu ini menjadi hal yang terus-menerus kita lakukan, dan termasuk juga upaya-upaya perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan. Termasuk di dalamnya tentunya adalah kelompok perempuan, kemudian ada anak-anak, kaum disabilitas, lanjut usia, dan sebagainya. Nah, ini tentu perlu menjadi prioritas kita bersama. Di kementerian kami, di Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak awal Maret sebenarnya kita sudah mulai menginisiasi gerakan-gerakan, terutama yang bisa kita lakukan bersama tentunya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kita sudah menginisiasi gerakan bersama jaga keluarga kita atau dengan tagar berjarak. Ini tentu agar anak-anak kita, keluarga kita juga terjaga, terhindar dari penularan COVID-19. Kemudian juga kita sudah banyak melaksanakan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, tentunya dengan menggandeng dan melibatkan berbagai dunia usaha. Dan kami juga tentu mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Mustika Ratu yang juga sudah berkontribusi ikut serta di dalam pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Kenapa kita melakukan upaya pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak? Saya rasa juga bantuan-bantuan pemerintah sudah banyak dilakukan di awal-awal pandemi, banyak sembako yang diberikan dan sebagainya, tapi saya rasa juga kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan dan anak ini juga perlu mendapat perhatian karena mereka juga butuh dukungan-dukungan untuk memperkuat kekuatan diri mereka. Kemudian kita juga sudah ada layanan sejiwa, ini juga tentunya berkolaborasi dengan kantor staf kepresidenan, kemudian juga dengan Kementerian Kesehatan, dari Telkom, dan juga
dengan teman-teman Himpunan Psikologi Indonesia untuk memberikan layanan-layanan terkait dengan kesehatan jiwa. Karena kita tahu bahwa banyak tekanan-tekanan khususnya di masa pandemi ini. Dan yang terakhir kita dengan merebaknya ya, mulai September kemarin kita tahu bahwa banyak klaster-klaster keluarga yang terkena, banyak anggota-anggota keluarga yang terkena. Bapak Presiden secara khusus juga memberikan tugas kepada Ibu Menteri untuk juga ikut mensosialisasikan pencegahan penularan COVID terutama di dalam keluarga. Dan ini kita sudah membuat atau menyusun protokol kesehatan keluarga di masa pandemi COVID-19, tentunya juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dan hal lainnya yang perlu kita lakukan adalah tentunya mensosialisasikan protokol kesehatan keluarga tersebut. Ini yang saat ini tentu terus ingin kita lakukan bersama. Nah, di dalam protokol kesehatan keluarga pada masa pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang diatur di situ. Pertama terkait dengan bagaimana secara umum ya kesehatan di dalam keluarga. Nah, tentu juga termasuk imunitas, kemudian juga kebutuhan gizi. Keluarga ini juga menjadi penting agar di masa pandemi keluarga kita tentunya juga tetap sehat, tetap kuat, dan imunitasnya juga tetap terjaga. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana ketika melakukan aktivitas di dalam atau keluar rumah. Nah, ini juga tentu perlu juga upaya-upaya untuk melindungi terutama juga keluarga kita. Kemudian yang ketiga, ketika ada keluarga yang terpapar, tentunya perlu kita rujuk, perlu kita isolasi dan sebagainya. Ini juga di dalam protokol tersebut secara lengkap juga disampaikan. Dan yang terakhir tentunya bagaimana ketika di sekitar kita atau di lingkungan kita ada warga atau masyarakat yang terpapar. Nah, tentu ini juga menjadi tanggung jawab masyarakat, terutama juga untuk menghilangkan stigma. Ini juga yang saya rasa menjadi saat ini menjadi penting, karena seringkali juga para penderita COVID atau yang terpapar COVID ini seringkali mengalami stigma ketika kembali ke masyarakat. Nah, lanjut, tentu peran keluarga ini menjadi penting, salah satu upaya yang kita lakukan, karena kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, tentu ini juga mempunyai peran yang sangat kuat untuk menekan dampak pandemi COVID-19. Kemudian saya rasa adaptasi dan penyesuaian di dalam situasi baru ini juga saya rasa bisa kita mulai dari dalam keluarga. Di dalam keluarga juga bisa kita saling mengingatkan ya antara anggota keluarga dan sebagainya agar mereka juga tetap menjaga agar jangan sampai tertular oleh COVID-19 ini. Lanjut, saya cepat saja. Tentunya untuk mencegah terjadinya penularan COVID, perlu kita menerapkan paling tidak protokol-protokol kesehatan, 3M ini terus kita sosialisasikan bersama, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan peran dari ibu, peran perempuan saya rasa apalagi di dalam keluarga menjadi penting dan perlu kita apresiasi karena perempuan atau ibu merupakan manajer di dalam keluarga. Nah, disinilah saya rasa peran dari perempuan, peran dari ibu ini ingin kita dorong agar juga terus mengingatkan. Tentu di samping di dalam anggota keluarga tentu ada anak, kemudian ada bapak dan sebagainya juga mempunyai peran yang sama sebenarnya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan COVID-19 terutama di dalam keluarga. Nah, peran-peran di dalam keluarga inilah yang tentunya perlu kita dorong agar semaksimal mungkin juga bisa membantu pencegahan COVID-19. Dan saya rasa peran perempuan, peran ibu ini menjadi kunci terhadap keberhasilan kita dalam memerangi COVID-19. Nah, secara umum sebenarnya sebelumnya juga kita mempunyai ada beberapa arahan dari Bapak Presiden kepada kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tadi juga mungkin sudah disinggung-singgung oleh Ibu Menteri,
Pertama tentunya terkait dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Nah, ini tentu perlu kita melakukan sinergi bersama dan upaya-upaya pemberdayaan perempuan. Kalau kita bicara terkait dengan usaha-usaha mikro, tentu banyak perempuan yang pelakunya ada di sana. Dan tentu kemitraan-kemitraan, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan dunia usaha, saya rasa menjadi perlu terus kita dorong agar mereka juga bisa tumbuh dan berkontribusi di dalam perekonomian Indonesia. Kemudian juga tadi peran ibu dan keluarga dalam pendidikan, pengasuhan anak, termasuk juga untuk pencegahan COVID ini saya rasa juga menjadi peran yang sangat sentral, terutama di dalam melakukan upaya-upaya pencegahan. Hal lainnya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini juga tentu menjadi perhatian kita. Kemudian pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak yang juga angkanya masih cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat di masa pandemi, pelaku usaha yang bertahan tentu dan mengalami peningkatan omset pada umumnya adalah mereka yang melakukan usaha-usaha secara online. Ini dari hasil survei UKM, ini saya coba mengutip, transaksi belanja retail secara online meningkat porsinya dari 4,7% menjadi 29%. Kemudian transaksi belanja secara offline di masa pandemi ini tentu mengalami banyak penurunan dari 52% menjadi sekitar 29%. Nah, tentunya kami juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upaya-upaya pemberdayaan perempuan ini juga kita lakukan melalui berbagai sinergi dengan berbagai organisasi dan tentunya dengan para pengusaha perempuan untuk melakukan pelatihan, pendampingan dan juga saling memberikan pengetahuan gitu ya agar juga para pelaku ekonomi perempuan khususnya terutama yang di usaha-usaha mikro juga bisa meningkat kemampuan dan kapasitasnya sehingga mereka juga bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dan kami juga sudah mengembangkan berbagai model termasuk industri rumahan yang kami juga berharap nanti juga ini bisa diadopsi oleh teman-teman di dinas, di daerah tentunya, dan dikembangkan di daerah sehingga akan semakin banyak lagi para pelaku usaha perempuan tentunya berkembang sesuai dengan peminatannya masing-masing. Nah, sinergi dengan usaha ini juga menjadi bagian penting untuk upaya-upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, karena kita tahu saya rasa dunia usaha ini mempunyai peran juga dan punya kontribusi yang besar di dalam perekonomian Indonesia, perekonomian nasional tentunya juga bisa membantu memberikan pelatihan, kemudian pendampingan gitu ya bagi para termasuk juga nanti pemasaran bagi para pelaku usaha mikro dan sangat kecil yang pada umumnya adalah para perempuan ada di sana. Dan saya rasa sinergi menjadi kata kunci untuk mewujudkan Indonesia maju dan saya rasa melalui upaya-upaya sinergi inilah ingin terus kita kembangkan dengan berbagai pihak, dengan kelompok-kelompok perempuan, dengan dunia usaha, kemudian dengan organisasi-organisasi masyarakat, sehingga kita berharap ke depan perempuan Indonesia akan semakin maju, perempuan Indonesia akan semakin berdaya, dan tentunya Indonesia akan maju. Barangkali ini sebagai pengantar, dan saya rasa kami juga sekali lagi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mustika Ratu tentunya untuk selama ini juga bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kita berharap nanti ke depan akan semakin banyak upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan pendampingan-pendampingan yang bisa kita lakukan, terutama bagi kelompok-kelompok perempuan yang masih perlu membutuhkan pendampingan-pendampingan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Indra Gunawan selaku Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas paparannya, di mana tadi disampaikan oleh Pak Indra bahwa upaya untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19 ini memang dilakukan dari berbagai kalangan ya, mulai dari kebijakan seperti PSBB yang sudah diterapkan, WFH atau work from home, dan juga PJJ pembelajaran jarak jauh bagi para siswa, physical dan social distancing bagi mereka yang masih harus beraktivitas di luar ruangan, serta perlindungan terhadap kaum rentan. Kaum rentan ini
lansia, perempuan, dan juga anak-anak. Nah, salah satu yang difokuskan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah perlindungan dan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, di mana ada beberapa kebutuhan spesifik dan juga di bidang inilah Mustika Ratu juga menjadi salah satu penyedia kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak. Dan selain itu juga perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan di masa pandemi ini juga menjadi kebutuhan dan prioritas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana di masa pandemi ini angka kekerasan atau tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak itu naik sebesar 17,5%. Ini bukan sesuatu yang menggembirakan tentunya, dan tentunya sebagai wadah yang menaungi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan banyak sekali upaya untuk menekan angka ini. Dan juga ada layanan pendampingan psikologis. Kita tahu bahwa situasi ini tidak mudah, tidak hanya bagi perempuan dan anak saja, tapi seluruh dunia ini merasakan dampak yang sangat serius dari pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya ini berdampak pada kesehatan psikologis. Maka dari itu layanan pendampingan psikologis juga dilakukan melalui program Sejiwa oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta tentunya penerapan protokol kesehatan keluarga yang memang sesuai dengan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden Pemerintah Republik Indonesia. Ini memang harus diterapkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan selanjutnya hadirin, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Direktur Bisnis dan Inovasi PT Mustika Ratu Tbk yang akrab kita panggil Bu Ajen. Halo Ibu Ajen, apa kabar Ibu? Baik, Mbak Fani, apa kabar? Baik, sehat. Wah, tentunya kita semua doakan masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, begitu ya Ibu. Nah, Bu Ajen, ini di masa pandemi ini, seperti tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri dan Pak Deputi begitu, bahwa memang situasi ini membutuhkan sinergi yang tentunya melibatkan berbagai stakeholder begitu. Nah, salah satunya adalah Mustika Ratu sebagai penyedia produk spesifik kebutuhan perempuan. Ini seperti apa saja Bu inovasinya dari Mustika Ratu yang terbaru ini untuk turut menjaga kesehatan keluarga di Indonesia? Betul, baik. Terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya juga izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada yang sangat saya hormati Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu juga kepada Bapak Indra Gunawan selaku Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. Terima kasih banyak Bapak atas pencerahan dan juga waktu dan presentasinya pagi siang ini, dan juga beserta jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada hari ini telah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama meningkatkan awareness akan pentingnya menjaga imunitas keluarga dalam masa pandemi, terutama dengan juga bagaimana caranya juga bisa menggunakan herbal-herbal yang bermanfaat. Dan juga turut menyapa Ibu Yuni dan juga Putu Ayu Saraswati. Pertama-tama, kalau kita bicara tentang sinergi, sebetulnya kami juga sangat mengapresiasi, atas gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh Kemen PPA, seperti program berjarak yang memang sangat suportif terhadap perempuan, anak, dan juga keluarga Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang keluarga, sebetulnya Mbak Fani kan kita sering dengar bahwa tentang family first, gitu ya. Jadi memang prinsip ini pun juga saya sebagai personally juga memegang teguh itu sebagai seorang ibu, istri, dan anak. Nah, dan dari sini timbullah juga dari Mustika Ratu sebuah komitmen untuk selalu menyiapkan produk-produk dan servis yang dapat membantu para perempuan Indonesia dalam terutama memenuhi kebutuhannya, dan dalam masa ini adalah masa pandemi untuk menjaga kesehatan keluarga. Nah, di sini untuk menjaga kesehatan, melindungi diri dari membuat proteksi dari masa pandemi, tentu kita ketahui bahwa adalah pertama harus menjaga higienis. Nah, di sini kita hadirkan produk-produk seperti sanitizer series. Contohnya, sanitizer series yang tidak hanya mengandung 70% alkohol, tetapi juga mengandung bahan-bahan alami yang aman untuk digunakan oleh anak-anak, untuk benda, dan juga untuk tubuh. Nah, di luar itu kami juga keluarkan jamu dalam bentuk kaplet
untuk melindungi keluarga dari bahayanya virus. Nah, dengan menjaga imunitas, yaitu tablet Herba Mono Plus, di mana di dalamnya terkandung 5 bahan-bahan asli Indonesia. Tetapi kalau kita berbicara tentang sinergi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, kami juga memiliki program-program yang harapan kami ke depannya juga bisa kita sinergikan ya Pak Indra, seperti program-program pengembangan bisnis untuk jamu atau reseller yang kami memang fokuskan untuk membantu perempuan-perempuan Indonesia untuk yang ingin contohnya mencari income sampingan, terutama dalam masa pandemi. Seperti itu Mbak Fani. Oke, baik. Wah, kalau begitu ada produk-produk yang memang sengaja dibuat begitu ya untuk bisa membantu meningkatkan imunitas begitu, apalagi itu menjadi salah satu yang sangat penting ya buat di masa pandemi ini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan yang membuat kita semua penasaran adalah apa kemudian yang membuat Mustika Ratu ini memutuskan untuk meluncurkan produk seperti contohnya Herba Mono Plus sebagai inovasi terbaru yang memadukan kearifan lokal dan juga teknologi modern. Sebetulnya kalau kita bicara tentang produk kesehatan, sejak 45 tahun yang lalu kami memang terus mengeluarkan produk-produk kesehatan. Jadi banyak dari range produk kami yang memang sudah memiliki fungsi imun boosting. Dan tentunya juga produk-produk yang spesifik untuk perempuan dan anak dari setiap stage kehidupan, dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Namun yang menginspirasi kami untuk akhirnya mengeluarkan Herba Mono Plus adalah pertama-tama dalam masa pandemi seperti ini banyak sekali di awal-awal yang mencari produk-produk untuk menjaga imunitas. Sedangkan di Indonesia ini merupakan second largest biodiversity in the world ya, Mbak Fani, di mana lebih dari 70% tanaman herbal yang di dunia ini berada di Indonesia. Nah, di sini kami ingin mengoptimalkan bahan-bahan tersebut dan juga ingin memperkenalkan dan membantu roda perekonomian, karena dengan kita menggunakan bahan-bahan lokal tidak bisa membantu perekonomian petani-petani lokal. Di situ kami racik dengan resep rahasia dari Ibu Mur, mengoptimalkan teknologi dan terbaru untuk menghadirkan produk yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi dari segi harganya pun juga terjangkau, sehingga seluruh kalangan bisa menggunakannya dan mengkonsumsinya untuk memproteksi keluarga. Oke, wah berarti banyak sekali ya keunggulan-keunggulan dari produk Herba Mono Plus ini. Karena kalau kita berbicara mengenai produk yang bisa memboosting begitu atau memperkuat sistem imun kan memang tidak hanya Herba Mono Plus, banyak. Nah, apa kemudian yang menjadi pembeda Herba Mono Plus ini dengan produk-produk lainnya yang sejenis di pasaran? Baik, sebetulnya kalau kita lihat dari namanya, ini aja sudah Herba Mono Plus. Nah, jadi memang herbal selain memiliki fungsi untuk imun boosting, kelima bahan yang terdapat di dalam racikan Herba Mono Plus ini memiliki fungsi-fungsi yang dapat mengatasi gejala-gejala seperti pusing, meriang, atau mual. Nah, gejala-gejala ini kan memang gejala-gejala yang cukup common ditemukan dalam masa pandemi. Dan ini jujur membuat banyak kalangan mudah panik ya jadinya ya Mbak Fani ya kalau memiliki gejala tersebut. Nah, di sini kami hadirkan dalam tablet Herba Mono Plus ini resep bahan-bahan yang memiliki fungsi untuk mengatasi gejala-gejala tersebut yang memang kerap ditemukan di simptom COVID-19. Nah, tentunya ini juga 100% natural sehingga kalau natural itu kan cenderung tidak memiliki efek samping ya, jadi aman dan bisa dikonsumsi juga oleh anak-anak. Nah, jadi memang itu salah satu keunggulannya, dan juga 80% dari bahan yang terkandung di dalam Herba Mono Plus memiliki fungsi hepatoprotektor, yaitu fungsi untuk melindungi hati, dan juga fungsi bronkodilator. Nah, di sini memang yang ingin kami kedepankan memang fungsi-fungsi lebih di sini, dan tidak perlu takut karena bahan-bahan ini sesungguhnya sudah lama sekali berada di antara kita. Bahan-bahan ini bahkan sudah ditulis 20 tahun yang lalu oleh founder kami di buku beliau. Jadi memang ini yang ingin kami hadirkan kepada di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk melindungi keluarga Indonesia.
Iya, benar banget karena Bu Ajeng tadi sempat bilang kalau zaman sekarang udah ada gejala muncul pusing, batuk, demam itu kita udah langsung panik, langsung parno gitu ya. Tapi melihat ada 5 bahan aktif juga nih yang terkandung di dalam produk ini. Nah, 5 bahan aktif itu kan banyak ya Mbak ya. Dan bisa dibuat atau dikemas menjadi satu apa namanya ya multivitamin begitu yang kecil bentuknya dan mengandung itu kan berarti ada perpaduan nih teknologi dan juga bahan-bahan tradisional. Nah ini proses pengembangannya dan juga penelitiannya untuk Herba Monoplus ini sejauh ini seperti apa Bu? Jadi memang kalau sejauh ini Herba Monoplus sudah mendapatkan izin BPOM ya, jadi sekarang juga sudah bisa dicari, didapatkan di mana-mana ya, Mbak Fani. Namun dalam proses pengembangan itu kami sangat berhati-hati. Kami bekerja sama untuk pengembangan dan penelitian dengan multiklinisi, di mana di dalamnya juga ada dokter, ada farmasis, ada microbiologist, dan juga kemis gitu. Di situ kami kembangkan juga di pabrik Mustika Ratu yang sudah tentunya bersertifikasi ISO dan yang paling penting halal. Jadi memang produk ini halal gitu. Jadi di situ kami juga dari proses pemilihan bahan, kami memiliki proses yang ketat di R&D dan juga quality assurance kami, yaitu kami memilih bahan-bahan yang terbaik dan tentunya yang khususnya dari dalam negeri, dari Indonesia. Nah, sehingga hadirlah Herba Monoplus yang memang sudah menggabungkan teknologi yang demikian canggih sekarang dan juga sains. Kami pertimbangkan dari berbagai macam jurnal untuk memastikan produk ini aman dan juga menghadirkan dokter di tengah-tengah pengembangan dan penelitiannya. Oke, berarti ini dari resep eyang dibawa ke uji klinis dan akhirnya jadilah simsalabim gitu ya Herba Monoplus tentunya dengan standar kesehatan dan juga protokol yang tinggi, R&D yang ketat begitu Wak. Ini tentunya menjadi salah satu apa ya pilihan begitu ya bagi masyarakat Indonesia dan juga khususnya kaum ibu begitu untuk bisa dipakai begitu di kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya terima kasih Ibu Ajeng atas bincang-bincangnya. Ini membuat kita semakin mengenal begitu ya produk yang bernama Herba Monoplus ini. Dan selanjutnya kita akan ngobrol atau bincang-bincang dengan Ibu Yuni selaku Direktur Marketing PT Mustika Ratu Tbk. Halo Ibu Yuniastuti, apa kabar Ibu? Halo, selamat siang Fani. Alhamdulillah kabar baik, apa kabar juga? Baik, alhamdulillah sehat-sehat terus, kita terus semangat begitu ya. Ya. Bu Yuni, tadi kita juga sudah mendengar pemaparan dari Bu Ajeng tentang Herba Monoplus, seperti apa khasiatnya, apa-apa saja kandungan di dalamnya, yang produk ini juga sudah mendapatkan sertifikasi begitu ya dari BPOM. Nah, kalau sejauh ini respons dari masyarakat terhadap produk ini seperti apa? Ya, baik Fani. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati SEMSI selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan yang terhormat Bapak Indra Gunawan SKM MA selaku Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan seluruh jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ya, kembali lagi ke pertanyaannya Fani. Alhamdulillah sejak kita luncurkan di bulan September lalu, kami mendapatkan respons yang sangat positif untuk Herba Monoplus ini. Terbukti dari banyaknya testimoni yang masuk ke kami, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan beragam testimoni tersebut. Jadi ada yang memang membantu meningkatkan daya tahan tubuh untuk kegiatan sehari-hari, hingga kepada pasien yang pernah mengalami COVID. Bahkan kalau nanti kita akan share, Fani ya, kalau ada salah satu yang di luar negeri ini, di Den Haag ya, itu kebetulan beliau pada saat terdeteksi positif COVID, ya setelah mendapatkan hasil swab positif, diminta untuk menyembuhkan dirinya sendiri di rumah, seperti layaknya kalau sakit flu, Fani. Jadi memang pada saat itu beliau juga cukup bingung ya, dan minum paracetamol yang ada di rumah dan kumur-kumur air garam pagi dan malam, hingga kemudian mendapat kiriman dari kami berupa Herba Monoplus. Jadi alhamdulillah setelah dikonsumsi
selama beberapa minggu itu beliau bisa pulih kembali. Nah mungkin lebih afdol nih kalau kita tonton video testimoni beliau ya. Saya persilakan. Ini videonya Ibu ya. Iya. Baik. Saya tuh pertama kali terinfeksi itu malah dari teman kerja saya sendiri. Terus saya langsung bilang sama suami sama anak saya, coba kamu juga tes juga, saya bilang gitu. Dan ternyata anak saya positif. Nah, gini, pertama yang saya rasakan di badan saya itu seperti flu biasa. Oke. Ya, temperatur agak tinggi. Kalau hanya malam ya, jadi kalau udah mulai sore, malam itu temperatur agak tinggi, tapi kalau udah pagi turun lagi. Cuma yang saya rasakan di badan saya tuh pegelnya minta ampun seluruh badan saya. Nah, yang di hari ke-3, ke-4 itu, saya kan karena makin lemes ya, saya nyoba untuk kalau saya mau bikin tes sendiri atau apa gitu ya, saya baru jalan 3-4 langkah gitu, udah kayaknya dengkul saya tuh nggak ada. Jadi lemes kayak jatuh gitu. Terus kalau naik tangga, aduh nggak bisa naik tangga tuh sama sekali, kita nggak bisa naik sama sekali. Turun bisa, naiknya nggak bisa. Karena gemeteran semua itu yang namanya kaki gitu ya. Malam kan saya dapatnya itu obat ini tuh saya dapatnya jam 5 sore kalau nggak salah ya. Pas saya minum untuk malamnya itu 3 tablet kan, besok pagi tuh terasa saya tuh nggak ngeh aja ya. Saya bilang, kok badan saya agak entengan ya, kok secepat itu ya, gitu loh saya bilang gitu ya. Itu hebat sekali tuh memang obat itu memang hebat sekali, betul. Nah, anak saya itu, pas saya dapat itu, saya langsung kasih dia 1 box. Ini kamu harus habisin. Tapi dia minum hanya 3 hari. 3 kali, iya, 3 kali konsumsi itu ya, pagi, siang, dan malam. Hanya 3 hari ya. Baik. Oh ya? Alhamdulillah, iya. Untuk membusnya itu pakai herba muda itu betul-betul, aduh, dahsyat ya kalau saya bilang ya, dahsyat sekali. Ingat saya cerita tadi bahwa teman saya yang dia itu OTG, jadi dia tidak merasa apa-apa. Tapi dia menularkan kepada saya kan. Saya kasih dia 1 bungkus karena dia suami istri. Makin enak banget, fit banget. Saya tidur tuh 10 jam katanya gitu. Jadi selama saya konsumsi herba muno ini dalam 2 minggu, saya tidur malam itu sangat nyenyak dan itu 10 jam, 8-10 jam nyenyaknya minta ampun, besok paginya fresh. Kepada masyarakat semua atau kepada teman-teman saya semua, karena dengan konsumsi ini saya berpendapat bahwa semua flu cepat sekali sembuhnya. Itu biasa ya. Tapi kalau dalam hal COVID, amazed bahwa ini tuh sangat berguna sekali. Konsumsi ini dalam sehari 2 kali aja, pagi dan malam, itu bisa membuat stamina kita tetap di atas. Itu aja kalau saya bilang. Jadi saya tetap akan mengkonsumsi ini. Dan terima kasih Mustika Ratu. Ya, itu salah satu dari testimoni yang kami dapatkan ya Fani, dan Herba Muno Plus ini aman untuk dikonsumsi oleh seluruh keluarga, mulai dari anak umur 2 tahun ya hingga dewasa. Itu tinggal disesuaikan saja dosisnya. Jadi kalau anak kecil cukup 1 kaplet ya 2 kali sehari, menjaga daya tahan tubuh juga 2 kali sehari 2 kaplet saja. Tapi kalau sudah sakit yang parah seperti Ibu Tina kemarin, beliau testimoni ke kami bahwa menggunakan 3 kaplet 3 kali sehari, karena kebetulan beliau itu sudah 10 hari positif COVID sebelum menerima produk ini. Nah, kemarin kami juga mendapat berita yang menggembirakan dari beberapa lagi penyintas COVID, baik di dalam negeri juga ya, yang sempat dirawat di rumah sakit. Jadi juga mengkonsumsi obat dari dokter, di selang 1 jam kemudian minum Herba Muno Plus, alhamdulillah juga pulih.
Jadi seperti itu, dan masyarakat tidak perlu khawatir karena ini halal dan tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi 100% natural. Nah, di samping itu kami juga sangat gembira baru-baru ini kami mendapatkan award. Iya, Wah, ini award penghargaannya ya. iya, Ya, karena ini mungkin beritanya cukup menyebar cukup viral ya, karena video Butina juga udah sampai ke Amerika dan Eropa, bahkan kami juga mendapat banyak sekali pertanyaan mengenai Herba Mono Plus. Jadi dengan gembira kami mendapatkan Top Innovation Choice Award untuk kombinasi sains, teknologi, dan nature dalam satu produk untuk menjaga imunitas di era pandemi ini dengan harga yang terjangkau. Baik, wah selamat nih untuk Mustika Ratu dan Herba Mono Plus yang mendapatkan Top Innovation Choice Awards 2020, karena benar kan, berarti yang di-highlight adalah perpaduan antara bahan-bahan alami dan juga teknologi yang membuat produk ini menjadi begitu spesial begitu ya. Betul. Bu Yuni. Nah, kalau begitu setelah mendapatkan penghargaan nih Bu, apa saja yang dilakukan oleh Mustika Ratu nih agar masyarakat dapat mengenal lebih basis lagi, lebih luas lagi, dan juga mengakses tentunya Herba Mono Plus ini dengan mudah, karena pastinya setelah melihat atau mendengarkan pemaparan dan juga melihat pencapaian, orang penasaran nih, ini seperti apa Bu, supaya gampang mengakses Herba Mono Plus. Ya, pastinya kami melakukan aktivitas marketing yang terintegrasi. Jadi building awareness through the line ya, jadi above the line, below the line. Tapi kami juga memastikan bahwa Herba Mono Plus bisa didapat oleh masyarakat di banyak tempat. Jadi bukan hanya offline stores. Kami sekarang ini sudah ada di minimarket, di Alfamart bisa, dan bisa beli per strip. Jadi sangat terjangkau. Satu stripnya hanya 10.500. Lalu juga ada di Watsons, di K24, di Kimia Farma, tapi juga ada di e-commerce platform. Jadi masyarakat zaman sekarang yang masih takut untuk belajar di luar bisa dengan mudah mengaksesnya di mustikaratuonline.com, Shopee, Tokopedia, dan banyak sekali penawaran spesial di situ. Dan tidak lupa juga kami juga ingin membantu pemerintah untuk menciptakan imun kuat Indonesia sehat, yaitu kami melakukan banyak program CSR. Jadi kami juga berusaha berkontribusi dengan memberikan Herba Mono Plus secara cuma-cuma kepada yang membutuhkan. Ya betul, diantaranya kepada pesantren-pesantren dan juga kepada rekan media. Lalu bukan cuma Herba Mono Plus yang kami berikan, karena di dalam rangkaian produk dari Mustika Ratu untuk menjaga protokol kesehatan ada juga sanitizer. Maka untuk setiap penjualan sanitizer Mustika Ratu ini, baik hand gel maupun hand spray-nya, kami memberikan 2,5% untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Misalnya anak yatim, kaum duafa, maupun juga kami sumbangkan, donasikan kepada tenaga medis. Jadi harapan kami dengan melakukan hal tersebut, Mustika Ratu turut berpartisipasi untuk menciptakan imun kuat Indonesia sehat. Baik, berarti banyak sekali kegiatan yang dilakukan ya ini Bu Yuni. Kalau kita boleh tahu khususnya untuk perempuan, Ibu, untuk wanita, bagaimana cara atau mungkin apa yang dilakukan oleh Mustika Ratu untuk empower atau saling menguatkan menguatkan wanita di masa pandemi ini, karena wanita adalah salah satu orang yang harus berpikir putar otak 1000 kali, apalagi kalau dia sudah berstatus sebagai seorang istri, seorang ibu begitu, dan utamanya seorang anak, tanggung jawabnya itu lebih besar tentunya. Nah, seperti apa Bu, apa yang dilakukan? Betul, Fani. Jadi kami juga sangat menyadari pentingnya peran ibu atau wanita di dalam keluarga. Nah, di masa sulit seperti ini, kita juga tahu bahwa ada banyak orang yang terdampak perekonomiannya. Oleh sebab itu, Mustika Ratu juga menyediakan suatu wadah di mana bisa mengenable siapapun juga, dan dalam hal ini, dalam kesempatan ini, khususnya buat para ibu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Dan itu kami sediakan medianya melewati reseller platform Mustika Ratu. Jadi caranya mudah sekali,
bisa masuk ke musikaratuonline.com, daftar jadi reseller, udah nggak perlu pusing punya stok barang, bungkusin, kalau ada order, ngirim itu nggak perlu karena semuanya sudah di take care of by Mustika Ratu. Jadi cukup mendaftar dan mendaftarnya pun gratis dan harapan itu dengan hal ini kami bisa memberikan empowerment kepada para wanita Indonesia untuk turut membantu perekonomian keluarga. Mungkin untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ya. Oke, baik. Ini dia videonya, Bu. Iya. Oke, baik. Ya. Berarti caranya sebenarnya cukup simpel ya, Bu ya ini? Iya, simple sekali. Jadi cukup masuk saja ke musikaratuonline.com, lalu ada tadi tombol ya, daftar jadi reseller, gratis, tidak dipungut biaya. Kalau yang lain rata-rata dipungut biaya kalau daftar. Dan ini nggak perlu modal, karena ya barangnya ya dari Mustika Ratu. Lalu komisi di bawah 1 juta itu 10%. Di atas 1 juta ditambah lagi, ada bonus 4%. Lewat dari 2 juta tambah lagi 3%. Jadi total bisa 17%. Dan kami sudah melakukan survei benchmarking terhadap reseller platform dari e-commerce yang ada di Indonesia. Itu ini sangat kompetitif karena yang lain tuh maksimum dia memberikan 7,5% ya kira-kira. Jadi ini salah satu yang kami lakukan untuk dapat membantu masyarakat Indonesia di masa pandemi ini. Oke, berarti ini bisa menjadi pilihan ya bagi ibu-ibu, Iya. bunda-bunda ini yang menyaksikan bahwa dengan proses yang cukup simpel alias mudah begitu, bisa juga membantu perekonomian keluarga di masa pandemi ini. Karena ibu-ibu ini kan manajer keuangannya keluarga begitu ya Bu ya. Betul. Jadi memang harus jeli melihat peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk membantu perekonomian keluarga. Baik, terima kasih Ibu Yunia Terima Sutika kasih. Putri, Direktur Marketing PT Mustika Ratu Tbk. Dan selanjutnya kita akan ngobrol seru nih dengan Putri Indonesia Lingkungan 2020. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah hadir di sini merupakan Tiger Lovers. Nah ini salah satu yang ditunggu-tunggu nih pastinya. Ada Putri Indonesia Lingkungan 2020, Putu Ayu Saraswati. Langsung saja kita sapa. Halo Ayusa, apa kabar? Hai Kak Fani, apa kabar? Baik, baik. Kamu sehat-sehat? Sehat. Wah. Dan tentu Baik. saja Kak Fani tahu kenapa aku bisa sehat sampai sekarang kan? Of course, kita akan bincang-bincang nanti. Emang aku baru aja mau komen, ini kamu seger banget nih. Kegiatan kamu kan padat ya sebagai Putri Indonesia Lingkungan. Ini apa aja kesibukannya sekarang nih? Sebenarnya surprisingly lumayan padat, terutama setelah pandemi ini. Bukan setelah pandemi, tapi setelah kemarin kita sempat PSBB. Ya. Memang setelah itu sedikit diberikan akses untuk bepergian. Nah, mulai itu sebagai Putri Indonesia Lingkungan, kami ada beberapa kegiatan di luar kota, tentu saja dengan memenuhi protokol kesehatan. Sempat kemarin traveling ke Bengkulu, sempat ke Kuningan, Cirebon, terus juga kemarin yang paling recent, baru aja sampai actually yesterday, 3 minggu di Bali, untuk mengerjakan beberapa video, project, dan melakukan tugas-tugas Putri Indonesia dan Mustika Ratu. Jadi lumayan cukup padat, a lot of traveling, meeting a lot of people, tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan dan social distancing, tapi agak kaget karena ternyata tadinya kan kita kira, oh masih sampai tahun depan nih kita bakal di rumah aja, tapi ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan dan tanggung jawab memang harus diselesaikan.
Oke, berarti tetap sudah mulai kembali bertugas bahkan sampai ke Bali, ke Bengkulu gitu ya, ke Bali Betul. sekalian pulang kampung begitu ya Ayu ya. Ini gimana gimana caranya Ayu tetap bisa menjaga tubuh biar tetap fit? Karena sepertinya aktivitasnya kan cukup padat dan dalam rentang waktu yang panjang ya, seperti di Bali dengan membuat video dan banyak proyek-proyek lainnya itu sampai 3 minggu ya kemarin katanya. Nah ini Ya, gimana caranya untuk menjaga tubuh supaya tetap fit Ayu? kalau untuk menjaga tubuh tetap fit, tentu saja yang pertama, kalau dari aku sendiri, apalagi selama pandemi ini ya, kita benar-benar mematuhi semua protokol kesehatan. Kita rajin cuci tangan, kita pakai masker, kita menjaga jarak at all times. Selain itu, kita menjaga asupan nutrisi yang masuk ke tubuh kita sehingga memenuhilah syarat-syarat nutrisi yang kita butuhkan untuk menjaga kesehatan. Nah, selama pandemi ini juga, aku bersyukur banget karena persis saat pandemi ini dimulai, itu saat tugas aku di Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu juga dimulai. Bahkan sejak karantina saat COVID-19 belum sampai di Indonesia, itu kita udah disupply oleh inovasi-inovasi luar biasanya Mustika Ratu, seperti hand sanitizer, juga dengan alcohol hand and body spray. Kita juga saat itu punya wedang jahe, dan semua jamu Mustika Ratu yang tentu saja kakak juga sebagai bagian dari keluarga besar Putri Indonesia tahu kan kita segimana kita disupply dengan dan dimanjakan dengan produk-produk itu. Nah, yang baru-baru ini menjadi produk kesayangan aku dan bahkan keluarga aku dan teman-teman aku kirimin semua itu si Herba Muno Plus ini. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat untuk Herba Muno Plus juga udah mendapatkan award. Itu I think it's an amazing milestone dan nggak semua dan sangat pencapaian yang luar biasa selama masa pandemi ini, terobosan yang luar biasa untuk kesehatan dan kebugaran masyarakat seperti itu. Nah, aku rajin konsumsi itu, terutama selama traveling. Aku pasti yang tadinya minumnya 2 kali sehari, selama traveling aku pasti minum jadi 3 kali sehari. Jadinya aku make sure walaupun aku bertemu dengan banyak orang, walaupun kegiatanku padat, dan aktivitas fisik juga di luar ruangan luar biasa, bahkan kemarin di Bengkulu sempat panjat tebing, tapi aku bisa mengukur, oh kebutuhan aku harus lebih tinggi nih, kebutuhan untuk menjaga dirinya, seperti itu. Jadi aku minum Herba Muno bukan hanya sebagai bentuk untuk menjaga kesehatan aku, tapi tanggung jawab aku untuk orang-orang di sekitar aku yang aku temui, dan tentu saja dilakukan juga saat berkegiatan itu aku rajin melakukan tes, sehingga I know, oh I'm still safe to do all these activities, seperti itu. Benar, karena memang tidak hanya harus menjaga diri ya, tapi kita juga harus menjaga lingkungan begitu, apalagi dalam memenuhi tugas-tugas Ayu sebagai Putri Indonesia Lingkungan yang memang mengharuskan kadang-kadang berinteraksi dengan orang lain, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat gitu ya. Nah, Ayu kan tadi udah coba ini Herba Muno Plus, ini rasanya gimana nih? Apa pengaruh Herba Muno Plus yang Ayu rasakan? Kalau pengaruh yang langsung aku rasakan ya, for sure, nomor 1, the fact that I'm still speaking here. Bahkan hari ini baru aja melakukan syuting dengan tim Kon PPPA juga untuk video Hari Ibu, masih di lokasi sebenarnya. Yang pertama adalah I feel much more energized. Aku ngerasa aku bisa beraktivitas dengan penuh energi, terus juga aku ngerasa yang tadinya aku gampang banget capek, mungkin teman-teman aku yang tahu aku juga tahu aku lumayan gampang tumbang orangnya, tapi semenjak aku rutin mengkonsumsi Herba Muno Plus ini, thank God, I've been healthier and more energetic than ever gitu loh Kak. Itu yang nomor 1 ya. Yang kedua, seperti tadi testimoni udah kita dengarkan, aku yang tadinya lumayan insomnia parah dan susah tidur aku lebih lelap dan memang lebih nyaman. Dan menurut aku ini sebuah hal yang sangat penting kita miliki selama pandemi ini, karena kita tahu tubuh kita meregenerasi, healing, itu adalah saat tidur. Jadi saat kita dapat kualitas tidur yang bagus, tentu saja ya imunitas tubuh kita akan lebih kuat lagi. Selain itu juga ada beberapa khasiat-khasiat Herba Muno yang aku tahu, yaitu menjaga pencernaan aku, menjaga juga sistem pernafasan aku, terus juga melindungi
liver aku, karena kan selama pandemi kita pasti banyak orang yang ngerasa aduh jadi takut nih jadi shopping medicine, beli vitamin ini, beli obat ini, beli suplemen ini. Tentu saja itu nggak baik untuk liver kita apabila terlalu diekspos dengan begitu banyaknya substance. Nah, untungnya Herbamuno walaupun sebuah suplemen bentuk kaplet, tapi justru meringankan kinerja liver kita yang mungkin udah capek karena kita gas terus dengan segala suplemen seperti itu. Jadi itu sih yang aku rasain, sehat, seger, dan I feel very nourished and protected. Benar, kelihatan kalau orang seger itu dari raut wajahnya itu juga kelihatan. Lihat aja Alisa bahkan sekarang ini di tengah aktivitasnya yang masih harus bertemu dengan orang banyak, bisa terlihat segar tentunya, dan berarti bisa muncul langsung khasiatnya di Ayu ya, langsung berasa bahwa badannya langsung segar dan sangat membantu tidur, karena tidur itu juga penting ya, tidur yang berkualitas, kesehatan kita juga pasti akan ikut terdampak begitu. Terima kasih Ayu, Putu Ayu Saraswati, Putri Indonesia 2020 sudah bergabung di webinar kali ini pada aktivitasnya. Dan seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di rumah ataupun di luar rumah, memang kita harus tetap memastikan kondisi agar tetap sehat ya. Karena selain menjalankan protokol kesehatan, apalagi seperti Ayu Saraswati yang masih beraktivitas di luar rumah, harus ada starter pack-nya nih sepertinya. Starter pack zaman pandemi yang harus kita bawa seperti masker, tuh Ayusa udah dipakai tuh masker, botol minum, alat makan, alat ibadah, hand sanitizer atau disinfektan, dan juga pastikan minimal 2 kali sehari itu harus minum suplemen kesehatan ya untuk menjaga imun kita di masa pandemi. Nah, produk Herbamuno Plus dari Mustika Ratu ini bisa didapatkan di apotek terdekat seperti Kimia Farma, dan juga telah tersedia di Watsons. Atau mungkin bagi yang masih takut keluar dan belajarnya online, jangan khawatir karena bisa juga dibeli secara online di mustikaratuonline.com, Lazada, Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan Zalora. Silakan langsung diketik di handphonenya, langsung dibeli, di stok nih di rumah. Karena Herbamuno Plus ini berbahan 100% alami, aman dikonsumsi setiap hari untuk menjaga imunitas, bebas beraktivitas tanpa cemas. Imun kuat, Indonesia sehat. Dan kita semuanya harus sehat-sehat ya, dan juga harus semangat. Nah, selanjutnya ini kita akan membacakan pertanyaan yang tadi di awal sudah saya umumkan untuk diajukan atau dikirim ke email herbamunoplus@mustikaratu.co.id. Sudah ada pertanyaannya. Yang pertama ditujukan kepada Ibu Ageng nih, dari Rara. Bu Ageng, untuk Herbamuno Plus ini apakah bisa dikonsumsi setiap hari atau hanya saat kita sakit saja, dan dosis penggunaannya boleh dijelaskan tidak? Terima kasih. Gimana Bu Ageng? Oke, terima kasih Mbak Farah dan makasih Mbak Fani. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang Herbamuno Plus ini kan tujuannya untuk menjaga daya tahan tubuh sehari-hari. Jadi memang aman untuk dikonsumsi sehari-hari, dan dosis yang tercantum memang untuk 2 kaplet dikali 2 untuk menjaga daya tahan tubuh. Namun dari testimoni pelanggan kami yang sudah menggunakan, bahkan ada yang hanya menggunakannya 2 kaplet sehari saja sudah merasakan dampak yang sangat signifikan dalam menjaga daya tahan tubuh sehari-hari. Nah, bila kita bicara tentang jamu atau obat herbal asal Indonesia, itu kan memang fungsinya tidak hanya preventif, tetapi juga promotif. Jadi memang kalau misalnya kita badannya udah nggak enak, udah kerasa gejala-gejala, itu biasanya memang dosis bisa dinaikkan menjadi 3 kaplet 2 kali sehari. Nah, bahkan dari testimoni pelanggan konsumen-konsumen kami, salah satunya yang tadi sempat ditayangkan testimoni itu yang penyintas COVID, beliau mengkonsumsi selama setelah terinfeksi, beliau mengkonsumsi 3 kaplet 3 kali sehari. Jadi memang tergantung dengan kondisi tubuh ya. Kalau memang tujuan kita adalah untuk menjaga daya tahan tubuh, cukup 2 kaplet 2 kali sehari. Namun memang bila sudah ada gejala-gejala bisa ditingkatkan. Dan ini memang tentunya aman karena berasal dari 100% bahan alami, dan kita juga mengikuti proses setelah registrasi di BPOM.
Oke, berarti memang disesuaikan begitu ya, tentunya dosis sudah ada, tetapi tergantung kebutuhan begitu ya, Bu Ajeng, karena mungkin seperti Ayusa tadi yang juga di awal sempat bilang ketika dia bertemu harus bertugas begitu dan bertemu dengan orang, menerapkan protokol kesehatan, dia menambah sedikit dosisnya begitu. Jadi bagi Bapak, Ibu, teman-teman ini tergantung kebutuhan yang dibutuhkan karena aman juga, karena alami. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Terima kasih, Mbak Fani. Selanjutnya kita ke Ibu Yuni, ada pertanyaan yang masuk dari Dita. Dita bertanya, Bu, jika saya menjadi reseller Mustika Ratu, untuk produk yang dijual, apakah pilihan dari Mustika Ratu atau kita bisa memilih sendiri produknya? Kalau misalnya nih Bu, mau Herba Mulo Plus aja, apakah boleh? Karena tadi di katalog, di video yang Bu Yuni tampilkan juga banyak seperti itu ya produknya. Itu gimana? Ya, selamat siang Pak Dipta. Terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk reseller Mustika Ratu itu bebas pilihnya. Jadi dari semua yang ada di website mustikaratuonline.com boleh dipilih yang mana saja. Boleh Herba Muno Plus saja kalau mau, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ditambahin lagi nanti di dalam ya kan ada toko, nanti Bapak akan punya toko sendiri. Nah, itu boleh ditambahkan karena kami juga sering mengadakan promo-promo untuk beberapa produk tertentu. Nah, itu bisa Bapak tambahkan. Jadi bebas, boleh pilih yang mana saja. Terima kasih. Sukses ya. Oke, baik. Berarti bebas ya, boleh dipilih gitu ya. Semoga jawaban dari Ibu Yuni dan sebelumnya dari Ibu Ajeng bisa diterima dengan baik oleh penanya. Terima kasih Bu Yuni. Dan sekarang kita akan berfoto bersama ini. Jadi kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah hadir, boleh kameranya dibuka sedikit rapi-rapi. Karena kita akan berfoto, akan dibagi di 3 sesi. Jadi aba-abanya di saya ya. Jadi untuk ditahan dulu selama 10 detik. Nanti saya yang hitung, baru boleh kembali bergerak. Jadi fotonya ditahan. Ini gimana? Kita coba cek dulu. Apakah sudah on semua kameranya? Ya, hari ini oke. Baik, ini masih ada yang belum on, ada Nurul Hidayah, dia ini coba boleh dibuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Karena memang tentunya di webinar kali ini yang ingin kita tuju adalah bagaimana kita semua bisa aware gitu ya, bisa peduli dan juga saling menjaga satu sama lain, utamanya bagi perempuan karena perempuan ini adalah tonggak begitu, tonggak untuk menjaga ketahanan bangsa. Nah, kita juga mohon izin Pak Indra untuk membuka kamera, kita akan berfoto bersama Pak Indra. Baik, ini kita akan foto, sudah siap. Boleh diangkat bagian ada kotak Herba Muno-nya. Ini saya taruh di tengah biar kelihatan ya. Baik, oke, kita akan bagi 3. Sesi yang pertama boleh ditahan, pose senyumnya. 1, 2, 3. Oke, cheese, tahan. 2, 3. Ditahan sebentar ya. Oke, ini sequence yang kedua. Tetap ditahan, kalau mau diganti boleh. Oke, sequence yang kedua, kita mulai di 3, 2, 1. Cheese, baik. Foto, oke, ditahan. Baik, nah sequence yang ketiga, boleh geser-geser lagi, mau dibenerin posenya. Nah, oke, ini yang ketiga ya. Kita mulai, 3, 2, 1. Oke, ditahan fotonya. Oke, karena di masa pandemi tetap hati foto itu harus ada ya, no picture hoax gitu ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah hadir, kepada para pembicara kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati SMSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Indra Gunawan SKMMA selaku Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Ibu Kusuma Anjani Bikrom Agus MRP selaku Direktur Inovasi dan Bisnis PT Mustika Ratu Tbk. Ibu Yunia Sutika Putri MMCIC selaku Direktur Marketing PT Mustika Ratu Tbk.
dan juga Putu Ayu Saraswati selaku Putri Indonesia Lingkungan 2020 sudah berkenan hadir pada acara kita hari ini. Baiklah, hadirin kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini dan tentunya terima kasih kepada Bapak dan Ibu, teman-teman peserta webinar yang sudah bergabung dan hadir hingga akhir acara. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan yang kurang berkenan, dan kami harap apa yang kami sajikan hari ini tentunya bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua.